Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari rukun Islam mewajibkan bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikan ibadah haji satu kali seumur hidup. Bagian-bagian ritual haji yang mengharuskan tawaf berputar 7 kali mengelilingi Ka'bah dengan melawan arah jarum jam. Nah, berbicara tentang Ka'bah, masih ada fakta tentang Ka'bah yang belum diketahui oleh banyak orang. Dan untuk itu, kamu harus tahu sejarah Ka'bah yang sebenarnya, biar tidak salah paham. Selama ini banyak yang mengira Ka'bah dibangun oleh manusia. Ternyata Ka'bah bukan dibangun oleh manusia, melainkan telah dibangun dan sudah ada sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Ketika kita salat, maka kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Bahkan tak hanya salat, kegiatan apapun yang baik kita dianjurkan untuk menghadap ke kiblat, yaitu pun Ka'bah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah. Ada sumber sejarah yang secara ilmiah mengatakan bahwa Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan Ka'bah tidak hanya rumah ibadah yang pertama, tetapi juga bangunan pertama di muka bumi. Jadi Ka'bah yang juga dinamakan Baitullah itu telah sangat lama berada di muka bumi ini. Karena saking lamanya itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui umurnya. Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah mengatakan bahwa Ka'bah bukanlah Nabi Ibrahim yang membangun, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah ataupun Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 96. Menurut Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Anta Tas'alu wal Islamu Yujibu, bahwa sesuatu yang Allah katakan dibangun untuk manusia, tentu yang membangunnya bukan manusia. Karena Ka'bah dibangun untuk manusia, bukan disebutkan dibangun oleh manusia. Dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 96 ini, yang membangun untuk manusia tentunya bukan manusia. Karenanya Ka'bah dibangun sebelum Nabi Adam alaihi salam. Sebahagian muslim mengetahui bahwa bangunan Ka'bah dibangun di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Namun ternyata sejarah pembangunan Ka'bah dapat dirunut jauh ke belakang hingga Nabi Adam alaihi salam, yang merupakan manusia pertama di muka bumi. Diketahui dalam riwayat yang didokumentasikan Al-Quran, disebutkan Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan anggapan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim merupakan anggapan yang keliru. Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah, tetapi meninggikan bangunan Ka'bah. Karena Ka'bah sebelum manusia pertama tiba di muka bumi itu sudah ada. Dalam bahasa Arab, tinggi disebut rafa, meninggikan disebut yarfa. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan ataupun membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di sini hanya meninggikan, bukan yang membangun pertama kali. Dalam buku Haji dan Umrah karya Profesor Habib Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan kesan bahwa Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja beliau bersama putranya Ismail alaihissalam yang meninggikan pondasinya, karena boleh jadi ketika itu Ka'bah telah runtuh atau bahkan merata dengan bumi. Akan tetapi beberapa sejarawan mengatakan bahwa lokasi yang menjadi tempat berdirinya Ka'bah sekarang ini adalah berupa tanah tinggi yang berwarna merah, di mana tempat ini merupakan tempat beribadahnya kaum Amalik. Kaum ini telah musnah sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Hijaz. Tempat ini disucikan hingga orang Mesir kuno menyebut Hijaz dengan Al-Bilad Al-Muqaddasah atau negeri yang suci.
Beberapa sejarawan masa lampau seperti yang juga dituliskan oleh Profesor Dr. Ali Husni Al-Qarbuti dalam bukunya Sejarah Ka'bah, ada yang mengatakan bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah malaikat, tepatnya sebelum bumi diciptakan, dan sudah berdiri 2000 tahun sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut riwayat ini, malaikat merasa bersalah telah menanyakan perihal khalifah di bumi itu dan menganggap Allah telah murka kepada mereka. Kemudian para malaikat pun menyesal dan takut. Mereka mengadah sambil memohon ampunan. Lalu para malaikat ini tawaf mengelilingi Arash sebanyak 7 kali seperti tawafnya jamaah haji di Ka'bah saat ini, sambil berseru, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang menyambut panggilanmu, kami datang mohon ampunanmu, kami mohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Melihat hal itu, maka Allah menurunkan rahmatnya dan membuat sebuah rumah di bawah Arash itu, yaitu Baitul Makmur. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah Arash. Akhirnya para malaikat itu pun tawaf di Baitul Makmur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Baitul Makmur. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut, sebagaimana tawafnya para malaikat di Baitul Makmur. Dalam riwayat lain, Abu Al-Walid Al-Azraqi meriwayatkan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya suatu ketika Allah mengutus para malaikatnya, berikanlah untukku sebuah bangunan yang bentuknya menyerupai Al-Baitul Makmur dan memiliki nilai seperti dia pula. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua yang ada di bumi dari kalangan malaikat untuk tawaf di rumah itu, sebagaimana penduduk langit juga bertawaf di Al-Baitul Makmur. Abu Al-Walid berkata, dan peristiwa itu terjadi sebelum Adam diciptakan. Di riwayat lainnya disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama membangun Ka'bah saat diturunkan ke bumi. Nabi Adam alaihissalam merasakan kesedihan dan kerinduan yang sangat mendalam. Puncak kesedihan Nabi Adam alaihissalam karena ditelantarkan di bumi, sehingga tidak bisa lagi melakukan laku spiritual mengikuti langkah ibadah bersama para malaikat mengitari Arash. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kesedihan Nabi Adam alaihissalam dengan diperbolehkannya membuat Ka'bah di bumi sebagai perwakilan dari Arash yang dirindukannya itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya yang berjudul Dalailun Nubuwah mengenai pembangunan Ka'bah yang ia ketengahkan melalui jalur Ibnu Luhai'ah secara marfu' yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah pernah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Adam dan Hawa sembari menunjukkan lokasi. Maka Jibril menyampaikan wahyu itu kepada keduanya. Isi dari wahyu itu adalah, berikanlah untukku sebuah bangunan. Ketika itu Nabi Adam pun menggali tanah dan Hawa memindahkan tanah galian tersebut. Nabi Adam terus menggali sampai akhirnya keluar air dan terdengar seruan dari bawah, cukup wahai Adam. Setelah bangunan itu jadi, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan tawaf, dan dia berfirman, engkau adalah manusia yang pertama dan ini adalah bangunan yang pertama. Lalu seiring bergantinya waktu pada masa banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah ini runtuh hingga tersisa pondasinya. Dan sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian meninggikan pondasi Ka'bah. Tetapi hadis ini hanya diriwayatkan lewat satu jalur, yaitu Ibnu Luhai'ah, yang mana ia masuk dalam kategori perawi yang dhaif. Sedangkan Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Al-Ma'arif menyebutkan bahwa yang pertama yang membangun Ka'bah adalah Syits bin Adam. Dia menuturkan Syits adalah putra Adam yang paling mulia, paling utama dan paling dicintai oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia penerus dan pengganti bapaknya, bapak para manusia, karena dari nasabnya lah seluruh manusia berasal. Dia membangun Ka'bah dari tanah dan batu tepat di lokasi Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga. Awalnya kota Mekah hanyalah sebuah hamparan kosong.
sejauh mata memandang pasir bergumul di tengah terik menyengat. Dan karena adanya air Zam-Zamlah yang pertama kali mengubah wilayah Gersang itu menjadi sebuah komunitas kecil, tempat dimulainya peradaban baru dunia Islam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh untuk melaksanakan haji dan umrah, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Jadi fakta sebenarnya adalah Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Adam. Nabi Ibrahim hanya membangunnya kembali setelah Ka'bah rusak diterjang banjir. Banyak para ulama yang menafsirkan bahwa sebenarnya Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Tentu saja semuanya atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.